Salam God Lovers. Apapun keadaan kita, mari ucap syukur dan sembah nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan adalah kudus. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, puji nama Tuhan di pagi ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pagi ini mari kita bersama-sama kembali untuk boleh membangun manusia roh kita lewat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kesempatan pagi hari ini saya memberikan satu renungan singkat dengan judul Taat
tanpa proses. Saya percaya bahwa predikat tertinggi bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah waktu kita berjalan dalam ketaatan kita dan kesetiaan kita untuk melakukan apa yang Dia mau, untuk melakukan apa yang Dia suruh. Ada dua jenis panggilan di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan memanggil hamba-Nya untuk mengerjakan apa yang mau Tuhan lakukan, apa yang Tuhan suruh. Yang pertama ada namanya panggilan terhadap perintah yang kurang jelas atau belum jelas. Kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 12 ketika Abram itu dipanggil oleh Tuhan keluar dari kampung sanak saudaranya. Alkitab bilang dalam Kejadian 12:1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, maka melangkahlah Abraham. Namanya masih Abram pada waktu itu, belum menjadi Abraham. Maka melangkahlah Abram di dalam panggilan itu sekalipun Tuhan belum jelas sekali directionnya, arahannya, kemana dia akan pergi. Bagaimana tentang tempat yang akan dia tuju. Tapi yang menarik adalah bagaimana Abram ketika dipanggil oleh Tuhan untuk tinggalkan kampung halaman sanak saudaranya. Maka Alkitab berkata bahwa dia melangkah dalam ketaatannya. Bahkan waktu dia melangkah dalam ketaatannya tidak hanya sendiri, tapi dia juga turut membawa keponakannya yang bernama Lot. Bisakah saudara bayangkan kalau kita memposisikan diri sebagai Abram pada waktu itu? Kalau ada tetangga bertanya, kalau ada kerabat atau keluarga yang bertanya, Abram mau kemana? Abraham bilang begini, saya pun nggak tahu, tapi saya melangkah saja. Mungkin orang lain berkata, ini Abram ini agak sedikit aneh nih. Dia pergi ke tempat yang nggak jelas. Tapi dia melangkah dan Alkitab catat. Langkah-langkah berikutnya, Abram mengalami tuntunan Tuhan. Tapi ada panggilan yang kedua terhadap perintah yang sangat jelas. Kita tahu bagaimana kisah Yunus dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita baca satu ayat di Yunus 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Mari lihat bagaimana panggilan yang sangat jelas kemana dia akan disuruh. Jelas sekali directionnya, berbeda dengan Abram tadi. Bahwa Yunus disuruh untuk ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Tetapi dengan alasan yang dia punya, dengan perasaan yang memberontak, dia pergi ke Tarsis. Kalau kita baca lengkap, kita tahu semua kisah ini. Anak sekolah minggu juga tahu. Bagaimana akhirnya Yunus mengalami satu babak belur dalam perjalanannya. Waktu dia lari daripada apa yang Tuhan suruh, dia tidak menunjukkan ketaatannya. Dia harus mengalami proses. Dia harus mengalami yang namanya goncangan. Sampai-sampai harus 3 hari ada di perut ikan itu. Kita tahu semua kisah ini. Tapi yang luar biasa adalah akhir daripada kisah ini. Akhirnya Yunus juga memang taat dia. Tapi taatnya itu setelah mengalami banyak proses. Sering sekali kita sebagai anak Tuhan, kita tahu perintah itu sangat jelas untuk kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita bertimbang-timbang, punya alasan untuk gak melakukannya. Sehingga kita pun bisa saja seperti Yunus mengalami banyak proses, yang nanti akhirnya kita juga bertobat untuk melakukannya. Kalau kita lihat 2 contoh ini, mari kita belajar dari ketaatan Abram. Dia taat tanpa proses. Tapi Yunus, dia taat, tapi lewat proses. Makanya judul pada hari ini, taat tanpa proses. Biar kita menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Biar kita menjadi penurut-penurut apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Akhirnya memang Yunus taat, tapi dia mengalami proses.
Tahukah saudaraku, satu langkah ketaatan kita akan Tuhan pimpin kepada langkah berikutnya. Sekali lagi, satu langkah ketaatan kita akan Tuhan pimpin dalam langkah berikutnya. Dan itu yang terjadi dalam diri Abraham. Bagaimana dia dipimpin Tuhan langkah demi langkah. Bahkan setiap berhenti di satu tempat, Alkitab berkata dia bangun mezbah. Membangun mezbah berbicara mengenai membangun keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan bagaimana ketaatan Abraham ini menjadi ketaatan yang luar biasa. Dan lewat ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham itu, Abraham disebut dengan bapa orang percaya, bapa orang benar. Mari bangun dan terus latih ketaatan kita tanpa alasan. Artinya taat tanpa proses. Karena taat tanpa proses itu cepat sekali lajunya. Tapi kalau kita taat harus lewati dulu proses banyak karena kita membangkang atau menolak. Membuat kadang-kadang kita lama di padang gurun, lama dalam bentukan. Padahal Tuhan ingin bahwa kita cepat move on ke depan untuk mengalami setiap janjinya. Mari belajar pagi ini, karena satu langkah ketaatan kita akan Tuhan tuntun kepada langkah berikutnya. Selamat membangun ketaatan bersama dengan Tuhan. Karena di balik ketaatan kita ada promosi, ada berkat, ada kesempatan, ada favornya Tuhan yang Dia akan nyatakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, latih terus setiap kami untuk melangkah dalam ketaatan kami tanpa alasan. Biar kami menjadi pribadi seperti roh yang dimiliki oleh Abraham, yang tidak perlu banyak proses ketika dia melangkah satu demi langkah. Ada tangan Tuhan yang menolong, ada tuntunan Tuhan berikutnya. Hal yang sama hari ini, ingatkan kami, kalau kami sedang berjalan dengan kekuatan kami melakukan segala sesuatu bukan seperti yang Tuhan mau. Hari ini kami mau berbalik dan kami mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Kami berjalan dalam ketaatan tanpa proses yang harus banyak kami lewati. Bawa kami berjalan dalam ketaatan Tuhan. Karena kami tahu di balik ketaatan kami ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. God Lovers diharapkan untuk boleh membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman, kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.